Saya akan kembali mengajak Bapak Ibu untuk membaca bersama-sama. Kita baca menurut tanda baca. Jadi setiap ada tanda baca kita tukaran antara saya dan Ibu Bapak. Amsal 27 ayat 1 sampai 10. Kita baca dalam terjemahan baru 1 ya. Tapi kalau ada juga yang membawa terjemahan baru 2 tidak apa-apa. Kalau kita sudah temukan, kita akan membaca bersama-sama firman Tuhan ini. Inilah firman Tuhan. Janganlah memuji diri karena esok hari. Biarlah orang lain memuji engkau dan bukan mulutmu. Batu adalah berat dan pasir pun ada beratnya. Panas hati kejam dan murka melanda. Lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Tetapi seorang lawan mencium secara berlimpah-limpah. Tetapi bagi orang yang lapar, segala yang pahit dirasakan manis. Minyak dan wangi-wangian menyukakan hati. Jangan kau tinggalkan temanmu dan teman ayahmu. Lebih baik tetangga yang dekat daripada saudara yang jauh. Demikian sabda Tuhan. Berbahagialah kita semua yang mendengarkannya. Mari kita sama-sama belajar apa yang Tuhan mau katakan kepada kita pada saat ini dan memeliharanya dalam hidup ini. Amin. Saya memberikan tema untuk pembacaan kita pada saat ini, kesempatan yang berbahagia. Kami kembali menjadi tuan rumah dalam pertemuan yang penuh sukacita ini, sahabat seperjalanan. Ini saya pilih karena bersyukur untuk pengurus lama, 5 tahun sudah bekerja Ibu Wiwi dan kawan-kawan, dan kami pun sebagai MPH PGI sudah hampir setahun, dan kemarin ketua kita dimutasi, Bapak Pendeta Rudianto dimutasi, dan inilah pelayanan kita, tidak berada di satu tempat tapi dimanapun kita berada kita siap melayani Tuhan. Dan ya, hari ini kita boleh berada bersama-sama pada saat ini, sahabat seperjalanan, kiranya menginspirasi kita berjalan bersama sebagai sahabat karena Tuhan dalam pelayanan kita bersama-sama ke depan. Tapi sebelum lanjut, hari ini gerah ya, boleh nggak senyum dulu? Senyum ke samping kiri kanan. Panas, gerah tidak menjadi penghalang bagi kita bersekutu, ya. Panas yang tinggi itu tidak menjadi penghalang bagi kita. Kita tetap semangat ya, amin. Ya. Nah, ibu-ibu yang sama dikasihi Tuhan, mudah-mudahan kita sepakat bahwa persahabatan itu sepanjang masa, terlebih hari ini, sangat dibutuhkan. Setuju ya? Saya mempunyai dugaan bahwa saat ini banyak hati yang gersang karena media sosial. Media sosial itu sering kita katakan mendekatkan yang jauh, yang menjauhkan yang dekat. Padahal yang dekat itu sebenarnya yang paling kita butuhkan, karena kita bersentuhan, kita ya kontak langsung. Mudah-mudahan bukan hanya karena saya generasi X, tapi sampai hari ini saya sangat menikmati juga smartphone digital. Tapi dalam hal seperti Alkitab, saya masih tetap merasa nyaman membaca Alkitab karena bisa dicoret, bisa dibuka dengan
cepat dibanding kalau di HP. Ya, membaca pun kalau di HP itu seperti hantu ya, habis dibaca hilang, kita harus cari lagi. Tapi kalau buku itu fisik masih kelihatan. Uang pun uang imani dan sebagainya itu biasanya kayak ini cepat habis ya kalau di imani. Ya, jadi harus pintar-pintar pakai pertimbangan. Dibanding fisik itu biasa kita masih mikir, tapi kalau imani itu gampang, transfer, belanja, ini. Nah, ibu-ibu, siapa yang punya akun WA? Angkat tangan. Pasti semua. Facebook, pasti. TikTok, Instagram, Telegram. Siapa yang punya 7 akun media sosial? Jadi ibu-ibu adalah ibu-ibu sociality, bukan ya? Suka bersosial, pasti. Karena memang Tuhan menciptakan, ketika menciptakan Adam tidak baik seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong, diciptakanlah Hawa. Tentu itu bukan hanya ditafsirkan bahwa setiap orang itu harus menikah. Karena Matius 19 sendiri mengatakan tidak harus semua orang menikah, kan? Makanya kalau di sini saya mendoakan orang yang masih bujang, saya masih perlu bertanya, apa dia memang membutuhkan atau tidak. Jangan-jangan kita ini berdoa tapi memang dia memang memilih untuk sendiri. Tapi bagaimanapun kita membutuhkan bersosial, bukan hanya ya sebagai suami istri tetapi sebagai sahabat. Kalau bahasa Toraja ada namanya sang manetoto, sang benetoto. Itu sahabat, friend yang dekat. Kita butuh berkomunikasi dan media sosial adalah salah satu cara kita bersosial, berkomunikasi, mungkin juga aktualisasi diri. Bisa positif, bisa negatif, tapi saya percaya ibu-ibu adalah ibu-ibu yang bijaksana, memakai dengan bijaksana media sosial. Dan hal ini juga menyadarkan kita bahwa dunia sekarang ini memang sudah jelas-jelas dua ya, dunia nyata dan dunia maya. Semua baik-baik di dunia nyata dan maya. Biasanya di dunia nyata senyum pun malas, apalagi mau ngobrol. Tidak jadi sahabat, tapi kalau di dunia nyata, dunia maya, jadi teman kayak kental banget nih. Ya, ada juga kalau di dunia nyata diam-diam, tapi kalau di dunia maya non-stop. Apa orang muda bilang? Kalau cerewet orang muda bilang apanya? Berisik, apa selain berisik itu ada istilahnya anak muda. Ya. Tapi ibu-ibu kalau disuruh milih enaknya gimana? Sahabat di dunia nyata dan sahabat di dunia maya pun pasti kita milih teman ya. Tidak semua orang yang minta pertemanan kita langsung teman. Pasti kita seleksi dulu. Siapa yang akan bisa jadi teman? Banyak orang menjadi hidup lebih bahagia, lebih sukacita melalui media sosial. Ada juga yang dapat jodoh, ada yang dapat pekerjaan, motivasi, dapat sahabat yang baik. Tetapi ada juga yang sebaliknya. Tapi saya percaya kembali lagi ibu-ibu akan memilih yang baik. Nah, ibu-ibu yang sama dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada hari ini yang saya pilih dari Amsal 27 mengajarkan kepada kita bagaimana bersahabat. Meskipun tidak ada satu kata sahabat di dalam teks ini. Apa yang dikatakan dengan berelasi atau bersahabat dalam teks Amsal 27 ini. Pertama-tama saya mengajak kita melihat bagian yang pertama ayat 1 dan 2. Jangan memuji diri karena hari esok, karena engkau tidak tahu apa yang akan terjadi hari itu. Biarlah orang lain memuji engkau dan bukan mulutmu, orang yang tidak kau kenal dan bukan bibirmu sendiri. Ibu-ibu senang dipuji? Senang, pasti senang dipuji. Pernah puji diri sendiri? Cinta diri sendiri pasti, ya.
Cinta diri sendiri pasti. Hukum kasih mengatakan, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi kalau kau bisa mengasihi orang lain, pasti bisa mengasihi diri sendiri. Ibu-ibu, siapa yang ketika memilih jodoh mau memilih orang yang tidak bisa mengasihi dirinya? Pasti tidak ada. Bagaimana dia mau mencintaiku, mengasihiku seumur hidupku kalau dia tidak bisa mengasihi dirinya? Pasti dia bisa mengasihi dirinya dulu. Itu mungkin salah satu kriteria ketika kita akan menempatkan atau memilih teman hidup. Pasti kita mencintai diri kita sendiri. Lalu apa yang mau dikatakan bahwa jangan memuji diri sendiri karena hari esok. Karena hari esok. Jangan membual kali ya yang dimaksud. Jangan terlalu arogan. Jangan terlalu berbangga diri. Tetapi mencintai diri itu harus. Mengasihi diri kita itu harus. Nah, untuk dapat berelasi dengan sesama kita, menjalin persahabatan, pasti kita dulu mengenal diri dulu, mencintai diri kita dulu, baru bisa berelasi dan mencintai sesama kita. Butuh keterampilan juga dalam berelasi. Butuh keterampilan. Butuh juga sikap. Ibu-ibu ada teman yang mau dimengerti tapi tidak mau mengerti? Tinggalkan. Mau tinggalkan? Tidak sesuai iman kita ya. Kalau iman kita mengatakan kita rangkul ya, kita rangkul. Mau dikasihi, tidak mau mengasihi, mungkin itu sudah jadi karakter. Suka menjadi troublemaker, pembuat masalah. Apa yang kita lakukan? Jangan ditinggalkan. Makanya butuh skill, butuh keterampilan di dalam menjalin persahabatan. Bagaimana kita merangkul, bagaimana kita bersama-sama, tetapi kita pertama-tama harus punya prinsip. Nah, kurang lebih itu yang mau dikatakan dalam ayat 1 dan ayat 2. Jangan memuji diri sendiri tentang hari esok. Cintailah dirimu, kasihilah dirimu. Biarlah orang lain memuji engkau. Artinya kita membutuhkan orang lain, kita membutuhkan support system. Kita tidak bisa berdiri sendiri. Ada yang bisa berdiri sendiri? Nah, tidak mungkin. Tidak ada orang yang bisa hidup sendiri, tidak bisa nyaman sendiri. Meskipun orang itu introvert. Bersahabat itu indah. Karena memang Tuhan menginginkannya. Ada kisah Daud dan Yonatan. Dalam 1 Samuel 18 ayat 1 sampai 10 dikisahkan di situ bagaimana Samuel dan Daud. Bagaimana persahabatan mereka? Ibu-ibu pernah baca ya bagaimana persahabatan Daud dan Samuel? Yonatan? Ketika Daud habis berbicara dengan, waktu itu kan Daud dimusuhi sama ayahnya Yonatan ya. Tapi Yonatan punya sikap loh. Dia tetap berteman, bukan dia mengkhianati ayahnya, tetapi dia menghargai arti persahabatan. Ketika Daud habis berbicara dengan Saul, berpadulah jiwa Yonatan dengan jiwa Daud. Dan Yonatan mengasihi dia seperti jiwanya sendiri. Pada hari itu Saul membawa dia dan tidak membiarkannya pulang ke rumah ayahnya. Dalam persahabatan ada mengasihi dengan tulus, melindungi, ada menyatukan jiwa, menyatukan hati. Ibu-ibu kita berbeda-beda loh. Berbeda karakter, kita bertumbuh di suatu tempat pasti kita berbeda. Karakter kita berbeda. Tapi apa yang bisa mempertemukan kita? Sejiwa, satu kasih di dalam Yesus Kristus. Satu tujuan. Itu pasti yang terjadi di komisi-komisi perempuan di jemaat masing-masing. Kita berbeda-beda. Di PGS komisi perempuan kita berbeda-beda. Tetapi yang dapat mempersatukan kita adalah jiwa kasih di dalam Tuhan. Itu hal pertama yang menjadi pesan dalam firman Tuhan pada saat ini. Bagian yang kedua, mari kita lihat ayat 5 sampai 6. Lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Seorang kawan memukul dengan maksud baik, tetapi seorang lawan mencium secara berlimpah-limpah. Bahwa dalam menjalin persahabatan,
Dalam menjalin kekeluargaan, pertemanan, ada proses. Tidak selalu manis-manis. Justru orang yang selalu manis-manis kata-katanya, temannya pun salah, dia iakan. Itu tidak benar. Kalau sahabatnya salah, mestinya dia berani menegur. Berarti bahwa dalam persahabatan itu ada pahitnya juga ya. Ada pahitnya juga. Tapi persahabatan yang ada sukar senangnya itu, ada pahit manisnya, itu pasti akan abadi. Ibu-ibu ada yang masih punya sahabat dari SMP, SD, SMA? Banyak ya. Sering reuni ibu-ibu? Senang ya kalau reuni. Kita merasa muda kembali. Mengingat perjalanan bersama-sama dalam segala suka dan duka. Ada persahabatan yang indah. Dan kalau kita ingat persahabatan itu, mungkin kita pernah berdebat. Kita pernah bertengkar mungkin karena perbedaan. Tapi tujuan kita adalah mempertemukan, mempersatukan. Ada kisah tentang landak terjebak salju. Sudah pernah dengar? Oh, kisahnya gini. Landak ini segerombolan, yang mereka kan koloni ya, komunitas koloni. Biasanya itu di gua, tapi kali itu entah kenapa mereka terjebak. Lambat masuk gua, musim salju datang, mereka kejebak. Lalu apa yang mereka lakukan? Di antara mereka jalan bersama-sama untuk mendapat satu ruangan yang kecil. Mereka harus saling menghangatkan satu dengan yang lain. Di ruangan itu mereka dekatan, tapi tahulah landak kalau sentuh sedikit, pasti bulunya langsung. Dan itu terjadi ketika mereka mau menghangatkan diri berdekatan satu dengan yang lain. Seperti persekutuan, justru mereka saling menusuk secara tidak sengaja karena bulu mereka tajam. Apa yang terjadi? Mereka berdarah-darah. Satu di antara landak itu berkata begini, saya tidak mau susah. Saya tidak mau berdarah. Saya mau keluar. Temannya masih menghalangi, jangan keluar dong. Kita senasib lah di sini ya. Walaupun kita luka-luka, kita kan sahabat. Jangan kamu keluar. Tapi landak satu ini keras kepala. Dia tetap memutuskan untuk keluar, dan apa yang terjadi? Landak tidak tahan dengan dingin, dia mati di sana. Apa yang terjadi dengan teman yang bertahan dalam komunitas itu, koloni itu? Berdarah-darah. Karena mereka ya mencari kehangatan satu dengan yang lain, dan duri mereka tidak bisa ditahan, tetapi mereka hidup. Begitu juga dalam membangun komunitas, persahabatan, persekutuan, kadang kita saling melukai, tapi kita tetap hidup. Ada enggak di dalam gereja atau dalam komunitas di antara kita atau teman kita menyatakan sikap bahwa saya akan keluar, saya tidak tahan, saya tidak senang, saya akan keluar, saya akan mencari zona nyaman. Tapi setelah keluar ternyata bukan zona nyaman yang didapat, tetapi malah kesusahan yang didapat. Ibu-ibu, apa yang bisa ditarik dari ilustrasi landak ini? Dalam membangun persahabatan mungkin kita akan terluka, dan tidak selamanya yang enak itu ada. Tetapi percayalah, dalam luka yang ada itu adalah cara Tuhan memproses kita untuk bisa setia sampai pada tujuan, tetap setia dalam persekutuan dan komunitas kita. Semakin teguh dan semakin kuat dalam kebersamaan. Nah, hal yang ketiga, dalam ayat yang ke-9 dan ke-10, minyak dan wangi-wangian menyukakan hati, tetapi penderitaan merobek jiwa. Jangan kau tinggalkan temanmu dan teman ayahmu. Jangan datang ke rumah saudaramu pada waktu engkau malang. Dalam persahabatan itu ada relasi yang manis. Ada hubungan, bukan hanya kita datang ketika kita butuh. Ibu-ibu pernah di WA orang yang sudah lama tidak pernah say hello, ataupun ketemu di jalan tidak pernah tegur, tiba-tiba dia say hello di WA? Hati-hati, jangan sampai mengutang. Hati-hati. Dan pasti ibu-ibu bertanya, ada apa ya kok tiba-tiba kemarin minggu lalu saya ketemu diam-diam aja, enggak sapa-sapa. Tiba-tiba manis nih, hai ibu cantik, hai ibu yang baik hati, tiba-tiba sapa. Biasanya ada maunya.
Ibu-ibu senang dengan teman seperti itu? Pasti tidak, karena itu jangan seperti itu. Saya sendiri kalau ada teman sudah lama tidak pernah menghubungi, tiba-tiba ingat, aduh saya mikir 1000 kali, gimana ya caranya. Tetapi memang kadang ada situasi yang membuat kita harus berrelasi karena terlalu banyaknya teman. Karena terlalu banyaknya teman tidak semua bisa kita sapa. Tapi paling tidak kalau kita berjumpa secara fisik, say hello lah ya. Menyapa, tersenyum. Senyum itu tidak mahal, tapi senyum itu adalah modal bersahabat yang mahal dan pertama. Dari wajah, dari senyuman kita bisa tahu, oh ini bisa bersahabat. Wah ini kok kayaknya sulit deh untuk bisa ya bersahabat, tidak friendly lah seperti itu. Nah, ibu-ibu yang sama dikasihi Tuhan, dalam kepengurusan pun atau dalam sebuah kepanitiaan, dalam membangun komunitas di gereja-gereja, karena pasti kita berbeda dalam pemerintahan ya. Kalau di pemerintahan ada aturan, undang-undang. Kalau ada yang melanggar SP1, SP2, SP3, kalau di gereja semua menegur dengan kasih. Kecuali kalau sudah kebangetan ya, itu ada proses. Kalau di gereja itu ada proses penggembalaan. Kalau tidak mendengar itu ada proses namanya, dulu namanya siasat gereja. Kalau gereja raja, sekarang ini ada proses disiplin gereja. Tapi itu sudah level tinggi. Yang lebih banyak itu adalah kita menyapa dengan kasih, menegur dengan kasih, mengkomunikasikan, menyapa. Sekarang ini bertumbuh di mana-mana ilmu konseling ya, mau di media sosial, mau di dunia nyata bertumbuh karena memang kita membutuhkan. Kita membutuhkan. Jiwa kita ini ya tubuh sekarang subur-subur, tetapi jiwa belum tentu. Dan bagaimanapun jiwa ini membutuhkan makanan. Jiwa ini butuh sehat. Spiritual butuh sehat. Jadi manusia itu tubuhnya butuh sehat, jiwanya, psikisnya butuh sehat, spiritualnya butuh sehat. Supaya kita nyaman menjalani kehidupan ini, berjalan, melangkah bersama-sama. Tidak bisa kita berjalan sendiri, kita membutuhkan komunitas untuk berjalan bersama-sama. Amsal 17 ayat 17 berbunyi apa? Ada yang hafal? Amsal 17 ayat 17. Seorang boleh berdiri yang hafal? Oke. Terima kasih. Menaruh kasih setiap waktu, bukan hanya ketika butuh ya. Dan menjadi sahabat saudara dalam kesukaran, bukan hanya dalam senang. Banyak uang, banyak teman. Tidak ada uang, semua lari. Ibu-ibu yang kekasih, dicintai Tuhan, mari membangun komunitas yang sehat, yang baik, persahabatan berdasarkan apa kata firman Tuhan. Mari menjadi sahabat seperjalanan di Komisi Perempuan PGS Kabupaten Bogor. Mari menjadi sahabat seperjalanan di tiap-tiap jemaat. Mari menjadi sahabat seperjalanan bagi perempuan-perempuan lain. Para sahabat yang kita jumpai, Tuhan memberkati. Amin.